Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat bergabung di SMA Handayani 2 Banjaran. Pada saat ini Bapak akan mempresentasikan tentang struktur organisasi yang ada di sekolah, serta bagian-bagian dan tugas pokok dari orang-orang yang ada di struktur organisasi sekolah. Nah, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Dian Sajidin. Jabatannya sebagai guru, ya, jabatan tambahannya adalah wakil kepala sekolah bagian humas di SMA Handayani 2 Banjaran. Sebelumnya, adik-adik harus tahu ya, organisasi itu apa sih? Organisasi adalah sebuah atau suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Adapun struktur organisasi sekolah merupakan suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Jadi boleh dikatakan bahwa organisasi itu adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan visi-misi yang sama untuk memperoleh tujuan yang sama. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan rentetan budaya yang ada, organisasi yang ada di sekolah. Di situ ada sekolah, ada komite sekolah, ada para wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian sarana dan humas. Kemudian ke bawahnya ada guru atau dewan guru. Ya. Dewan guru itu maksudnya semua guru. Gitu. Kemudian ada guru dan ada peserta didik. Bapak akan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi daripada orang-orang yang ada di sekolah. Pertama yaitu kepala sekolah. Tentu saja bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah, baik yang berada di dalam maupun yang ada di luar, yaitu terhadap penyelenggaraan program kerja sekolah yang meliputi pertama penyusunan program kerja sekolah, kemudian pengawasan proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian proses dan hasil belajar, serta bimbingan dan konseling. Kemudian membina siswaan, kemudian pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru serta tenaga pendidik lainnya. Kemudian penyelenggara administrasi sekolah meliputi administrasi tenaga, keuangan, siswaan, perlengkapan dan kurikulum. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan dan atau masyarakat. Jadi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua komponen kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya di situ ada komite sekolah yang memberikan timbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Tentu saja yang namanya komite sekolah itu mengawasi pelayanan pendidikan sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari siswa, orang tua, masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Siapa saja sih unsur komite sekolah itu? Tentu saja orang tua, wali siswa yang aktif, kemudian tokoh masyarakat, pakar pendidikan, termasuk guru-guru ya. Pakar pendidikan itu termasuk komponen atau orang-orang yang ada di sekolah. Kemudian wakase kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, ini membidangi atau bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar. Tugas-tugasnya pertama menyusun pembagian tugas guru, mengelola kegiatan belajar mengajar, menyusun jadwal dan evaluasi, kemudian menyusun kriteria kenaikan atau KKM, kemudian menyusun pelaksanaan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ada US, ada SBN, ada UN atau UNBK. Kemudian menyusun instrumen kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya menyusun kegiatan ekstrakurikuler. Adapun sebelum ke bawahnya lagi, di situ ada tata usaha. Tata usaha sekolah yaitu menyusun program kerja tata usaha.
mengkoordinir tugas-tugas tata usaha, membina dan mengembangkan tugas-tugas ketatausahaan, mengatur dan pengurusan pegawaian, kemudian meneliti, setelah itu membuat surat, baik surat masuk, surat keluar, kemudian memantau pelaksanaan kegiatan, nangkap, kemudian mengawasi dan mengendalikan penggunaan alat-alat sekolah, membantu kepala sekolah dalam menyusun RA PPS dan bertanggung jawab atas penggunaan stempel sekolah. Kita lanjut lagi pada sekarang wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, di mana itu satu baris koordinasi, ada garis komando, ada garis koordinasi yang titik-titik itu, di mana garis koordinasi itu rata setelah hashtag kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian sarana prasarana dan humas, itu satu koordinasi. Wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ini membidangi tentang kesiswaan, urusan kesiswaan, bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar, antara lain perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pengadaan, pengarahan dan pembinaan kegiatan OSIS, kemudian pembuatan dan pengawasan pelaksanaan tata tertib sekolah, kemudian menginventarisasi absensi dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah, membina dan pelaksanaan kegiatan di makam, kemudian penilaian terhadap siswa untuk mewakili sekolah terhadap kegiatan di luar sekolah, dan merencanakan kegiatan setelah lulus sekolah. Adapun wakasek sarana yaitu membidangi sarana dan prasarana yang bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar yang ada, antara lain inventarisasi barang yang terdiri dari atas, mencatat alat barang yang masuk, yang keluar, terus mencatat alat laboratorium yang masuk, kemudian mencatat alat peraga, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pendaya gunaan sarana dan prasarana, menyusun anggaran sekolah. Kemudian lokasi humas di sini cuma ada dua, tapi selebihnya itu lebih dari dua sebetulnya. Oke, kepala sekolah bagian humas membina hubungan masyarakat yang bertanggung jawab atas semua kegiatan belajar mengajar yang antara lain membina kerjasama dengan masyarakat, membantu pelaksanaan tugas BP3. BP3 itu Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan. Selebihnya masih banyak, cuman yang Bapak tulis di situ cuma dua saja. Kemudian ke bawahnya lagi di situ ada guru mata pelajaran. Ya, setelah garis koordinasi, ya melalui garis komando kepala sekolah, langsung di situ ada guru mata pelajaran. Bawahnya lagi yaitu tugasnya apa? Melaksanakan segala hal kegiatan pembelajaran. Kemudian melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, akhir, PTS atau PAS. Kemudian melaksanakan penilaian dan analisis hasil ulangan harian. Jadi setelah ulangan itu, setelah ujian itu benar-benar dianalisis apakah ini ada kemajuan atau tidak. Kemudian melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Bila siswa tersebut dinyatakan sudah melebihi kriteria penilaian yang bagus, akhirnya diadakan pengayaan lagi, artinya level soal yang lebih tinggi. Mengisi daftar nilai siswa, kemudian membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa, kemudian mengisi daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Adapun tugas wali kelas yaitu mengelola kelas, penyelenggaraan administrasi, mengisi daftar kumpulan nilai atau leger, kemudian membuat catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, mengisi buku laporan penilaian hasil belajar atau raport gitu ya, pembagian buku laporan hasil belajar. Ke bawahnya lagi di situ ada BPBK. BPBK itu jalur koordinasinya dengan kesiswaan, OSIS dan Dewan Guru atau Semua Guru, di mana tugasnya yaitu menyusun program kegiatan BPBK, memeriksa kemajuan siswa, menindaklanjuti laporan guru dan wali kelas atas penyelenggaraan tata tertib siswa, kemudian melakukan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang bermasalah, pelaksanaan pembinaan siswa, kemudian melaksanakan pengelolaan sistem administrasi BPBK, melakukan kompisir. Di situ ada perpustakaan,
Tugasnya itu menyusun tata tertib perpustakaan, membuat perencanaan pengadaan buku, bahan pustaka, media elektronik, kemudian pengurusan pelayanan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku, melakukan pelayanan bagi siswa, guru, tenaga pendidikan lainnya, serta masyarakat. Kemudian penyimpanan buku perpustakaan ini dikelola dengan baik. Tupoksi bendahara BOS, di situ dicantumkan bendahara BOS, di mana itu secara tribulan selalu mencatat penerimaan dan belanja dana BOS, bantuan operasional sekolah, kemudian menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS, kemudian menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS. Materi selanjutnya yaitu tentang tata tertib siswa sama menjalani 2 pelajaran. Di antaranya mengenai waktu, kemudian tata tertib berpakaian seragam, kemudian tata tertib belajar, tata tertib berpenampilan, berbicara dan perilaku, kemudian tata tertib beribadah, tata tertib menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, dan tata tertib administrasi. Adapun uraiannya sebagai berikut. Sifatnya wajib saya titip ini ya. Bagi siswa yang melanggar tata tertib di atas, tentu saja akan dikenakan sanksi. Di antaranya itu memberikan peringatan, tindakan penugasan, kemudian diberikan pembinaan, dipanggil orang tuanya, bahkan sampai ke skorsing kalau tindakan tersebut dianggap berat oleh siswa. Sampai pada akhirnya bisa saja terjadi dikembalikan ke pihak orang tua. Nah itu tentu saja Bapak tidak mengharapkan demikian. Mengenai waktu, di SMA Handai di 2 pelajaran, dari hari Senin sampai Kamis sampai Sabtu, kecuali hari Jumat ya, itu masuk paginya dari jam 6.20 ya, pulangnya jam 12.00, kemudian dilanjut dengan sekolah siang jam 12.15 sampai jam 17.00. Untuk hari Jumat itu masuknya tetap sama di pagi hari jam 6.20, kemudian di siangnya yaitu jam 1. Kalau untuk selain Jumat kan jam 12 kalau untuk khusus hari Jumat karena kota Jumatan jadi jam 1 masuknya. Adapun 10 menit ya, kurang lebih 10 menit kalau terlambat ini diperbolehkan masuk setelah menyerahkan kartu belajar untuk pendataan dan mendapatkan izin dari piket ya, atau satpam. Kalau terlambat ya, 10 menit 10 menit sampai 15 menit itu diperbolehkan masuk. Yang kedua, setelah diberikan tugas untuk mendapatkan izin piket satpam, ini ada catatan dulu ya, setelah ada keterangan baru. Kemudian kalau misalkan adik-adik terlambat sampai ke 20 menit, tentu saja diperbolehkan masuk dan diberi surat yang harus dikembalikan setelah ditandatangani oleh orang tua. Itu waktu yang mengenai waktu. Kemudian tetapi berpakaian, nah ini Senin sampai Rabu abu putih yang umum, untuk Kamis Jumat pakai batik, untuk hari Sabtu pakai pramuka, baju pramuka. Yang semuanya itu dalam keadaan rapi, dimasukkan dan dikancingkan dengan rapi gitu ya. Kemudian topi ya, topi sekolah itu yang boleh lepas ya, harus memakai topi tapi kondisional gitu. Pada saat upacara itu atribut yang wajib ya, menggunakan topi dasi lengkap. Sepatu siswa dominan hitam, tali sepatu putih hitam dan kaos kaki putih. Itu khusus untuk laki-laki tidak diperbolehkan memakai baju lengan panjang ketat, apalagi ya, terlalu pendek, apalagi celana panjang tidak di bawah pinggang. Jadi celana panjang tidak di bawah pinggang, jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar juga, jangan terlalu pendek dan sempit bagian bawahnya. Patokannya harus mudah diangkat sampai lutut, ya. Harus bisa diangkat sampai lutut patokannya. Khusus untuk perempuan tidak diperbolehkan memakai pakaian terlalu ketat,
kemudian pendek dan tanpa kaos dalam, rok tidak di bawah pinggang, apalagi dibelah, tapi boleh juga pakai rempel ya, boleh pakai rempel dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian wajib menggunakan kerudung bagi yang muslim dan wajib menggunakan jiput. Ya. Next, untuk tata tertib belajar, sebelum jam pelajaran dimulai, ketua kelas harus menyiapkan anggotanya untuk membiasakan diri berdoa. Ya. Selanjutnya memberikan salam, serta akhir pelajaran juga memberikan salam. Jadi pada pelaksanaannya ketika guru masuk, kalau dia yang bagus itu kalian langsung berdiri, siap beri salam. Atau kalau guru bilang assalamualaikum, dijawab assalamualaikum dengan serta merta kalian berdoa. Kemudian setiap siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan baik, ya, patuh dan taat kepada setiap pengajar dengan tidak membeda-bedakan pelajaran. Semua guru ya, sama. Kemudian setiap siswa harus membawa perlengkapan untuk belajar, untuk perlengkapan untuk berlatih, perlengkapan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jangan sampai dengan alasan tidak punya, akhirnya meminjam ke teman yang beda kelas, yang tentu saja mereka sedang belajar. Jangan sampai terjadi demikian. Kalaupun kalian ada kekurangan, ya, ada ketidakpunyaan, terus tenang saja ke pihak guru, wali kelas, guru BK dan semua komponen yang ada di sekolah untuk membicarakan dengan baik. Jangan sampai tidak berbicara, ya, karena itu akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan ruangan kelas, menjaga keutuhan dan kerapihan alat-alat sekolah di kelas masing-masing. Anggap itu semua komponen yang ada di sekolah itu milik kita. Setiap jam ganti pelajaran, siswa tidak dibenarkan keluar dari kelas tanpa izin atau sampai ribut gitu ya, hingga mengganggu kelas lain. Diusahakan harus bisa tahu diri terhadap keadaan, karena sekolah lain kan sedang belajar. Bagi siswa yang tidak hadir karena sakit atau alasan lainnya, harus mengirimkan surat dari orang tua atau wali. Apabila sampai 3 hari berturut-turut tidak masuk, harus disertai surat keterangan dokter. Ini karena menghindari dari catatan tanpa keterangan. Karena yang namanya alfa itu atau tanpa keterangan itu tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Kalau remedial atau pelajaran lain bisa, kalau alfa atau tidak ada itu sulit itu digantinya. Konsekuensinya kalian sampai tidak naik kelas kalau lebih dari ketentuan dari sekolah. Pada jam pelajaran kosong, sedangkan guru belum hadir. Nah, di sini ketua kelas harus menghubungi piket. Langsung masuk. Kalau piket kebetulan lagi keliling, kalian masuk ke ruang guru dengan ungkapan yang sopan, dengan kata-kata yang selamat pagi, selamat siang. Kami siap untuk menerima pelajaran, misalkan mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ungkapan-ungkapan yang bagus, jangan sampai Pak gak dulu Pak, ya tidak dibenarkan. Kemudian setiap siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2. Nah, ini harus minimal 1, jangan sampai tidak lepas. Ini akan terasa ya ketika kalian nanti setelah keluar, manfaat itu sangat besar sekali. Siswa dilarang menyalahgunakan kegiatan ekstrakurikuler untuk kepentingan pribadi. Misalkan karena ada tidak usah diterangkan ya, kalian juga jelas. Jadi pada akhirnya kalian tidak fokus pada objek yang kalian pelajari, tapi pada objek lain. Kemudian siswa yang meninggalkan kelas saat belajar, saat kalian wajib meminta izin guru atau piket. Itu harus ada catatan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tapi mudah-mudahan tidak sampai demikian. Sebelum pulang, piket kelas harus membersihkan kelas dan lingkungan masing-masing. Itu harus terbiasa, biasakan pola itu. Selanjutnya, tertib berpenampilan, berbicara dan perilaku.
Ya tentu saja semua siswa, semua peserta didik yang ada di lingkungan SMA Handayani 2 Banjaran diharuskan berlaku jujur, sopan, santun, hormat kepada guru, ya, aparat sekolah, serta saling menghargai sesama teman. Itu akan menciptakan atmosfer yang kalian itu akan sangat kerasan di sekolah, ya. Itu kuncinya. Siswa putra tidak berambut panjang, ya. Artinya tidak melebihi telinga dan tidak melebihi kerak baju, ya. Sampai menutupi mata, itu tidak dibenarkan. Dan siswa putri tidak mengurai rambutnya hingga menutup muka sini, karena akan mengganggu konsentrasi. Selanjutnya, rambut dan kuku tidak bercat, ya, bersih, tidak bertato lagi, bertindik lebih dari 1 pasang, gitu ya. Kemudian menggunakan perhiasan yang mewah, bersolek, berlebihan, dan menggunakan aksesoris lainnya tidak pada tempatnya. Itu bukan ciri-ciri daripada peserta didik. Tidak membuat kegaduhan di lingkungan sekolah, dilarang membawa buku benda gambar yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Kemudian setiap siswa tidak dibenarkan merokok di lingkungan atau di luar sekolah pada saat masih menggunakan seragam identitas sekolah. Ingat, itu tidak dibenarkan. Diusahakan jangan sampai berbuat begitu. Setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara pengibaran bendera pada setiap hari Senin pagi dan penurunan bendera pada Sabtu sore. Itu catatan absensi tidak hanya di awal, tapi juga di akhir sampai di tengah juga ada. Terus pikir itu akan memantau. Jadi kalian tiba-tiba tidak ada, itu yang hafal. Setiap siswa tidak dibolehkan berbicara kotor, menghina, berbuli, atau menyapa antar teman menggunakan bahasa yang tidak senonoh. Ucapan jangan sampai demikian, ya, karena itu akan membuat kalian tidak disenangi oleh orang-orang yang akhirnya mencelakakan diri sendiri. Siswa yang menggunakan motor harus dilengkapi dengan surat-surat dan plat nomor harus lengkap dan pada tempatnya. Tidak menggunakan knalpot bising, serta wajib menggunakan helm, parkir dengan rapi, kemudian di tempat yang sudah ditentukan, jangan sembarang parkir dengan alasan ingin cepat keluar, karena keluar itu kan semua kan bareng, tidak bisa, ya. Kemudian setiap siswa dilarang memasuki ruangan guru kantor jika tidak ada keperluan atau keperluan pada guru. Selanjutnya tata tertib beribadah. Ini setiap siswa yang beragama Islam diwajibkan membawa Al-Quran, ya, karena di kebiasaan itu setiap awal KBM itu diusahakan membaca dulu Al-Quran dan kelengkapan sholat setiap hari. Kemudian tadarus pada awal jam pelajaran, kemudian sholat berjamaah, tapi sifatnya tradisional. Kalau misalkan pas waktu ada semua pergi, di kelas kosong itu bergantian saja, tapi dilaksanakan berjamaah diusahakan. Melaksanakan sholat Jumat, ya, di masjid SMA Handayani 2 Banjaran yang sudah disediakan khusus untuk putra. Ini, ya, semua kegiatan aktivitas yang dilakukan siswa tentu saja akan berefek pada penilaian itu sendiri. Ya, diusahakan semuanya mengikuti tertib yang sudah disiapkan oleh sekolah. Next. Kemudian administrasi, ya. Di sini surat-surat yang datang ke sekolah untuk siswa akan disensor lebih dahulu oleh wali kelas. Apakah ini betul juga? Ini buatan orang tua atau hanya bikinan siswa? Nah, itu akan diteliti. Selanjutnya diperiksa oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Bila ternyata ini tidak benar, akan juga kena sanksi, itu dipanggil. Kemudian siswa wajib menyerahkan keterangan-keterangan data-data yang diperlukan oleh sekolah sesuai dan tepat pada waktunya. Ingat, keperluan sekolah itu tidak hanya pas registrasi awal, tapi di tengah-tengah semester anak juga banyak sekali kebutuhan sekolah, terutama berhubungan dengan program-program PIP, program Indonesia Pintar yang berhubungan dengan bantuan, nama serba jangan sulit.
ketika sekolah membutuhkan, itu demi kebaikan kalian juga. Setiap siswa wajib membayar administrasi keuangan pada waktunya yang telah ditetapkan, yaitu pembayaran DSPT yang harus lunas sebelum tanggal 10. Ya, itu demi kelancaran belajar siswa-siswi, karena Bapak tidak diharapkan sampai kalian tidak bisa mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir semester dikarenakan administrasi tidak lengkap. Nah, itu mudah-mudahan tidak sampai demikian. Di sini sebagai penutup, bagi siswa yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi yang di awal sudah dijelaskan, tentu saja diberi peringatan, tindakan, penugasan, kemudian diberi pembinaan, bahkan sampai dipanggil orang tua, bahkan sampai diskorsing. Paling beratnya yaitu dikembalikan lagi pada orang tua. Mudah-mudahan kalian tidak termasuk orang-orang atau siswa-siswa yang kurang mental, tidak kuat. Hal-hal kalian harus paham kondisi orang tua, karena orang tua kalian itu menaruh harapan terhadap kalian, yang sampaikan pengaruh lingkungan jadi tidak nyaman. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian. Peraturan ini dimulai berlaku sejak ditetapkan. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan evaluasi, nah ini Bapak akan membuat soal yang ada di link bawah ini. Makanya kalian wajib menyimak setiap pembicaraan dari Bapak. Sekian dan terima kasih.